Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, NIM 2019-12042, Unit 2, Semester 3, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jarimah zina. Pengertian jarimah zina. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat. Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata zina, yazni, zinan, yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang. Secara harfiah, zina berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Dalam bahasa Belanda disebut overspel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di zina mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Yang kedua, perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Yang selanjutnya, unsur-unsur jamirah zina. Dari beberapa definisi tentang zina yang telah dikemukakan oleh para ulama tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur zamirah itu ada dua, yaitu yang pertama, persetubuhan yang diharamkan. Yang kedua, adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum. Apabila seorang tidak tahu tentang faid atau batalnya suatu pernikahan yang mengakibatkan persetubuhan bisa dianggap sebagai zina. Sebagian ulama berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima karena hal itu dapat mengakibatkan gugurnya hukuman had. Di samping itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang dilarang oleh syara'. Akan tetapi, sebagian ulama lain berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu bisa diterima dengan alasan untuk mengetahui hukum diperlakukan pemahaman, dan kadang itu sulit bagi orang yang bukan ahlinya. Yang C, hukuman bagi pelaku zina. Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindakan pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan atau badannya maupun dengan dipermalukan. Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadis di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut. Yang pertama, dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun bagi pezina yang belum berkeluarga, atau kharirum musdar. Yang kedua, rajam bagi yang sudah berkeluarga, musam di samping dera 100 kali. Yang selanjutnya, D, pembuktian untuk jarimah zina. Pelaku jarimah zina
dapat dikenai hukuman had apabila perbuatan telah dibuktikan. Untuk zamirah zina ada 3 macam cara pembuktian, yaitu yang pertama pembuktian dengan saksi. Para ulama telah berpendapat bahwa zamirah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan 4 orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari 4, maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Akan tetapi, tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat ini ada yang umum, yaitu syarat yang berlaku untuk persaksian dalam sebuah zamirah, dan ada pula syarat yang khusus untuk pensaksian dalam zamirah zina saja. Syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam zamirah zina adalah yang pertama syarat-syarat umum. Untuk dapat diterima persaksian harus dipenuhi syarat-syarat yang umum berlakunya untuk semua jenis pensaksian dalam setiap zamirah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama balik atau dewasa, yang kedua berakal, yang ketiga kuat ingatan, yang keempat dapat berbicara, yang kelima dapat melihat, yang keenam adil, yang ketujuh Islam. Yang kedua, syarat-syarat khusus untuk zamirah zina. Yang pertama laki-laki, yang kedua al-izhalal, yang ketiga peristiwa zina belum kadaluarsa, yang keempat pensaksian harus dalam satu majelis, yang kelima bilangan saksi harus 4 orang. Yang selanjutnya pelaksanaan hukuman. Apabila zamirah zina sudah bisa dibuktikan dan tidak ada syubhat, maka hakim harus memutuskannya dengan menjatuhkan hukuman had, yaitu dera dan rajam bagi muhsam, dan dera 100 kali ditambah pengasingan selama 1 tahun. Selanjutnya hal-hal yang mengurungkan hukuman. Yang pertama, karena pelaku mencabut pengakuannya apabila zina dibuktikan dengan pengakuan. Yang kedua, karena para saksi mencabut pensaksiannya sebelum hukuman dilaksanakan. Yang selanjutnya, karena hilangnya kesepakatan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi, akan tetapi mazhab-mazhab yang lain tidak menyetujuinya. Yang selanjutnya, karena dilaksanakan perkawinan antara pelaku zina tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.